Untuk kuliah kali ini, eh, saya berharap sedikit mungkin ya waktunya dan bisa tercapai yang menjadi targetnya ya. Jadi tidak selebihnya bisa didiskusikan, bisa Anda gunakan untuk kerja tim atau kelompok. Untuk materi kita kali ini adalah melanjutkan yang kemarin pada bab akar ya, menemukan akar dari suatu persamaan. Cuman metodenya sudah tidak lagi bisection, tetapi fall position sama Newton-Raphson. Fall position itu masih metode tertutup, sedangkan Newton-Raphson itu adalah metode terbuka. Mudah-mudahan kelar dalam satu session pertemuan ini, sehingga untuk kedepannya tinggal uh, ya berlatih dan membuat algoritmanya ya kan gitu. Baik, langsung aja saya share materinya untuk ini ya, materi yang berkenaan dengan topik tersebut, yaitu bentar ya, saya share dulu. Ya, sudah kelihatan atau belum ya? Sampun, Mbak. Sudah ya. Recording in progress. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk materi fall position dan Newton-Raphson ini sebenarnya melanjutkan dari materi yang kemarin ya, yaitu yang kalau kemarin kita telah membahas satu metode yaitu bisection ya. Apakah terjadi perbedaan apakah terdapat perbedaan antara ketiga metode ini? Ya tentu iya. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita mengetahui bagaimana langkah-langkah setiap metode dan bagaimana perbedaan antara metode yang satu dengan yang lain. Yang pertama yang kita bahas adalah fall position. Ini saya ambil dari handbooknya Stephen itu ya. Fall position is called the linear interpolation method. Jadi fall position ini disebut juga metode interpolasi linear ya. Metode interpolasi linear. It's very similar to bisection with the exception that you use different strategy to come up ya with the new root estimate. Jadi metode ini sangat mirip ya dengan metode bisection. Ya, ini kata kuncinya is very similar. Very similar itu maknanya adalah tidak sama, hampir mirip tetapi tidak sama, maksudnya gitu ya. It's very similar ya, itu sangat sangat mirip tetapi tidak sama. Gitu ya. Atau ada perbedaannya kan gitu ya. Jadi it's very similar to bisection with the exception yeah, that is used a different strategy to come up with a new root estimates. Jadi apa perbedaannya adalah sebentar ya, ini anak saya lagi ini mohon maaf ya, ada noise. Jadi perbedaannya adalah di dalam menentukan dalam mengestimasi akar yang baru. Kalau di bisection kemarin ya, kalau di bisection kemarin dalam menentukan XR ya, ini saya ini ya, XR itu kan sama dengan apa? XL ya kan? XL plus XU up ya, dibagi 2 ya kemarin ya. Nah, ini kalau bisection. Ini kalau bisection ya. Tetapi kalau fall position itu ini XR ini agak numpuk ya, saya hapus dulu lah. Kalau fall position itu ini, kalau fall position ini dalam menentukan XR-nya.
Ya, dia menggunakan interpolasi linear. Jadi bedanya kalau bisection itu dalam menentukan XR-nya itu adalah XL plus XU bagi 2. Tetapi kalau pole position itu XR sama dengan XU minus FXU dikali ya. XL min XU ini pengurangan biasa ya. Dibagi dengan FXL minus FXU. Ini yang apa? Yang menjadi perbedaan ya. Hanya ini yang menjadi perbedaan pole position sama bisection itu. Kalau bisection seperti ini, kalau pole position seperti ini. Jadi, lalu langkah-langkah yang lain bagaimana? Langkah-langkah yang lain itu sama persis. Ya. Cuman yang berbeda adalah XR-nya saja, dalam menentukan nilai XR-nya saja yang berbeda. Nah, bagaimana konsep bisection ini? Ya, bagaimana konsep pole position ini dalam menentukan XR? Kok bisa hasilnya seperti itu? Coba kita, ini saya hapus dulu lah ya. Coba kita berpindah ke slide berikutnya. Ya. Nah, seperti ini. Konsep interpolasi linear di dalam menemukan akar dari suatu equation atau persamaan ya dari suatu fungsi. Ya, intinya ini kalau ada sebuah kurva gitu ya, sebuah kurva ini kan ada titik pada sumbu X dan titik pada sumbu X ya. Ini titik pada sumbu X, XL sama X2 lah. Ini sama-sama ada XL sama X2-nya. XL sama X2-nya ya diantaranya ya tentu sudah kita ketahui bersama harus dicek ya apakah diantaranya ada akar enggak. Ternyata di sini secara visual ada akarnya. Ditunjukkan ada akarnya. Misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana interpolasi linear bekerja? Nah, interpolasi linear ini adalah dengan membuat garis linear yang menghubungkan antara titik perpotongan FXL ya, titik potong FXL pada kurva dan FXN pada kurva dibuat garis lurus ya. Ya, dua titik ini kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, kemudian garis lurus ini dicari titik potongnya dengan sumbu X ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti nanti XL-nya bergeser ke sini. Sama konsepnya ini kan ya, tetapi di sini hanya sama konsepnya seperti bisection ya. Tapi di sini mencari titik ya garis linear ini dengan sumbu X. Nah, kemudian dicek XR ini dicek dimasukkan ke dalam fungsi apakah hasilnya negatif-negatif atau negatif-positif. Kalau di sini kan negatif-negatif. Kalau negatif-negatif berarti kan posisi XL sama dengan XR. Sama persis dengan metode bisection. Ini kalau saya kasih pen gitu ya, saya kasih anak. Nah, ini setelah dibuat garis ditentukan XR-nya. Ini kan dicari lagi ya. Ini F, X, R. Nah, ini kan hasilnya negatif, ini negatif. Kalau negatif-negatif, maka XL bergeser ke sini. Ya, XL-nya bergeser. Nah, terus setelah XR bergeser, maka dibuat pada iterasi berikutnya, karena yang bergeser XL di sini berubah ya. Jadi posisinya titiknya berpindah ke sini. Nah, kemudian dibuat garis lagi sini. Nah, maaf ini melengkung, garisnya nggak bisa lurus ini. Ini gimana cara buat garis lurusnya ini? Ini nggak ada ini penggarisnya di sini ya. Ya. Jadi ini kan ada titik baru lagi ya. Ini ditarik gini ya. Dibuat garis baru lagi pada iterasi berikutnya. Nah, di sini kan nanti ada titik baru, dicari XR baru, dan seterusnya sampai mendekati akar yang sebenarnya. Nah, itu konsep dari pole position ya. Jadi semuanya itu hampir sama, kecuali di dalam menentukan nilai akar yang baru atau XR-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih baik Pak antara bisection sama pole position? Ya, ini nanti tergantung ukurannya atau parameter untuk menilai ya. Kalau yang dicari adalah
sedikitnya iterasi, sehingga semakin sedikit iterasi semakin baik, ya kita lihat nanti di contoh soal ya, di contoh kasus seperti yang kemarin. Ya, apakah lebih cepat dissection atau lebih cepat pole position. Itu kalau yang diukur adalah iterasi banyak semakin sedikit iterasi semakin baik ya. Kalau diukur dilihat dari iterasinya. Ya, itu harus ditunjukkan dengan eksperimen ya tentunya. Ya, ini kalau metode pole position ya. Ada yang perlu ditanyakan dari metode ini sebelum saya lanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu metode open methods, yaitu Newton-Raphson. Silakan kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan aja sebelum saya lanjutkan ke metode berikutnya. Maaf, ini ada kerucil lagi nangis ya. Agak noise rame ya pagi-pagi. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke berikutnya ya. Sorry, belum saya hapus ini ya. Ya. Saya hapus dulu. Nah, metode berikutnya sebagai metode metode apa ini ya, terbuka atau open methods ya namanya, open method. Ya cuma satu yang kita bahas yaitu Newton-Raphson ya. Ini saya ambil juga dengan buku yang sama ya. Ya cuman kalau di sana lebih lengkap penjelasannya, cuman saya hanya mengasih gambaran kata kuncinya saja. Ya, ini yang penting kan di sini. Jadi kalau Anda disuruh membuat resume itu, ya sebenarnya kata kuncinya yang itu yang kemudian diambil. Tidak perlu kemudian menulis semuanya kan gitu ya. Newton-Raphson ya. Newton-Raphson ini sebagai salah satu metode terbuka atau open method. Ya. Konsepnya bagaimana? Ini konsepnya masih ingat Anda ketika belajar gradien dengan menggunakan fungsi turunan ya. Diferensial ya. Masih ingat ya? Jadi kalau Anda mencari gradien, maka Anda bisa dapatkan gradiennya itu, slope-nya itu dengan menggunakan turunan pertama. Masih ingat ya? Slope atau gradien itu bisa Anda dapatkan dengan mencari turunan pertama. Anda lihat di sini ya, turunan pertama ini kan ini sebenarnya dijelaskan di pembahasan turunan ya, diferensial ya, tapi nggak apa-apa lah gitu, sedikit saya singgung. Jadi ketika Anda ini ada kurvanya kan biru ini ya. Kalau Anda ingin mencari kemiringan kurva terhadap sumbu X ya, maka Anda bisa mencari kalau Anda ingin mencari gradien dari kemiringan dari kurva ini terhadap sumbu X, maka Anda bisa cari dengan menggunakan slope-nya atau gradiennya dengan menggunakan turunan pertama, yaitu turunan pertama itu dengan memproyeksikan seperti ini ilustrasinya ya. Anda ini kan Anda harus cari gradien itu kan ada sisi miring ya, ini miring gradien ya. Ini diperoleh dari konsep segitiga itu ya. Antara titik sini dengan titik si sumbu X ini kan fungsi fx dikurangi 0 ya. Ini sumbu X-nya 0 ya. Nah, kalau sini kan selisih X sama XI minus XI plus 1. Nah, turunan pertama itu kan depan dibagi samping. Nah, depan untuk mencari sudut kemiringan kan, kalau Anda menggunakan trigonometri itu kan menggunakan tangan atau sinus ya? Tangan ya. Depan dibagi samping. Nah, masih ingat ya, ini sudut, katakanlah sudutnya theta, itu Anda cari dengan menggunakan trigonometri tangan ya, tangan depan bagi miring. Nah, tangan depan dibagi miring ini sama dengan turunan pertama. Ya. Nah, ini sehingga saya bisa mengilustrasikan fx aksen xi sama dengan fxi min 0 dibagi dengan xi min xi plus 1. Ini depan dibagi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dibagi sisi samping. Ya. Ini kan depan, ini kan samping ya. Tangan sama dengan depan dibagi samping untuk mencari sudutnya ini.
Untuk trigonometrinya pakai tangan ya. Nah, itu sama dengan fx aksen sebenarnya. Nah, konsep Newton-Raphson itu diambil dari sini. Nah, dari sini kemudian yang kita ingin cari itu kan akar ya, akar titik potong terhadap sumbu x ini kan, yang ini ya. Yang ingin kita cari itu kan yang itu. Yang ingin kita cari kan yang ini. Nah, ini ya. Nah, sedangkan titik-titik ini x-nya kan mulai dari sini dulu. Ini berjalan terus ya. Nah, konsepnya gini, jalan ke sini. Jadi selesai gini ya. Nah, berjalan ke sini. Sini, 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 nah gitu. Nah, cuman pendekatannya pakai ini, pakai konsep gradien atau slope ini. Nah, dari sini kan ini yang kita cari kan. Akarnya ini. Akarnya ini yang kita cari adalah xi plus 1 tentunya. Bukan xi plus 1. Karena xi mulainya dari sini, mulai dari sini ke sini. Berarti x1, xi plus 1. Dibalik, biasanya kan dari kiri ke kanan, tapi ini dari kanan ke kiri ya. Maka yang kita cari kan akar. Akar itu titik x di sini, titik potong sampai ya. Ini kemudian kita pindah ke sini. Ya apa ya istilahnya pindah ruas kanan, ruas kiri lah, gitulah. Ini kita pindah ke sana. Nah, jadinya seperti ini, saudara. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, di sini kan ada xi plus 1 sama dengan xi, fxi, fx aksen xi. Nah, ini ada xi ini. Kalau di sini ini 1, berarti xi-nya berapa ini? 0 kan? Indeksnya itu loh. Dan seterusnya. Kalau di sini x-nya 2, maka di sini adalah x1. X1 ya dari sini ya. Nah, bagaimana x0? X0 ini ya disebut sebagai inisial. Inisial itu awalan ya. Inisial. Nah, ini yang membedakan, adanya inisial inilah yang membedakan dengan metode bisection maupun pole position, atau yang membedakan antara metode tertutup sama metode terbuka. Kalau Newton-Raphson itu dikatakan sebagai metode terbuka atau open method. Nah, adanya inisial di awal iterasi inilah yang menyebabkan ini menjadi pembeda antara metode terbuka dengan metode tertutup atau break method seperti bisection ataupun pole position. Kalau di metode bisection pole position kan inisialnya enggak ada kan, inisialnya ya dari input enggak ada ya. Ya langsung dari inputnya itu. Tetapi kalau metode open itu harus ada dikasih inisial dulu untuk melakukan iterasi. Nah, metode ini sangat efektif dalam prakteknya, itu sangat efektif dan efisien. Ya, simple, efektif dan efisien. Cuman persoalannya adalah Anda harus tahu turunan pertamanya dari fungsi yang mau kita cari akarnya. Ini yang menjadi persoalan kan ini. Nah, Anda harus dapat menemukan turunan fungsi pertamanya dari turunan fungsi pertama lah intinya gitu. Dan kesalahan di dalam menurunkan fungsi itu ya berakibat fatal ya. Kesalahan dalam menemukan akar. Jadi kemampuan Anda menurunkan suatu fungsi itu menjadi taruhannya kalau di sini. Ya, taruhan ya. Harus menjadi taruhannya ya kalau di sini ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri ya yang harus Anda ya makanya mensyaratkan Anda harus lulus kalkulus atau matematika itu kan karena ya ada beberapa di pembahasan di topik di ilmu ini atau metode ini itu memang ada hubungannya dengan di sana, katakanlah di sini ada hubungannya dengan turunan. Berarti kalau yang jadi persoalan utama turunan, berarti kemampuan menurunkan itu jadi taruhannya. Dulu kalau misalkan Anda belajar diferensial itu sulit atau menjadi momok bagi mahasiswa, ya justru di sini ya tidak boleh seperti itu. Sesulit apapun ilmu pada saat belajar itu, ya insya Allah bisa diselesaikan. Itu
itu bisa dipelajari oleh manusia kan gitu ya. Nah, hanya saja kadang-kala kan kita nggak jadi fokus ke sana, kemudian nggak kita utamakan, kita menganggap itu apa kita menganggap itu suatu yang remeh biasanya gitu ya, wes nggak penting atau itu nggak nanti nggak apa ya tidak ada tidak sulit dipraktekkan barangkali gitu. Tapi suatu saat ilmu-ilmu kayak gini ternyata itu memang dipraktekkan dari sisi konsep atau metode. Kayak misalkan membuat konstruksi bangunan ini ternyata dipakai ilmu-ilmu kayak gitu itu secara desain ya, secara ya ini sebagai ikhtiar manusia ya. Ya, membangun gedung yang tahan goncangan gempa gitu ya. Itu ya. Tahan apalah ya, tahan angin lah, goncangan badai gempa khususnya ya gitu ya. Nah, ini kan konsepnya kan harus didesain dengan tepat ya, sehingga kemudian bangunan yang bisa dibangun oleh manusia tadi menjadi kokoh dan tahan gempa. Misalkan gitu ya, itu contoh saja. Nah ini ada hubungannya dengan kalkulus. Saya kira itu ya untuk metode ini. Nanti prakteknya ini berarti ada inisial lah. Inisial, jadi nanti harus dari turunan pertama dimasukkan fungsi turunan pertama dan seterusnya sampai dia konvergen. Bagaimana mengukur konvergensinya antara antara pole position dengan Newton Raphson sama saja. Kita tetap pakai error approximate, absolute error yang kemarin kita sudah praktekkan, sama ya konsepnya. Ya cuman proses iterasinya mungkin dengan metode menemukan akar barunya itu yang berbeda. Ini kan metode menemukan akar, tetapi konsepnya ini ada inisial, ini menjadi berbeda dari metode yang tertutup seperti bisection pole position. Saya kira itu untuk penjelasan saya. Nanti barangkali bisa saya tunjukkan di Excel-nya ya. Untuk metode pole position saya kira sebenarnya tidak perlu saya praktekkan ya, sebenarnya tinggal ganti XR ya, nambah FXR-nya gitu ya, menghitung nilai XR baru. Yang saya tunjukkan mungkin cukup bisection-nya. Saya khawatir kalau saya tunjukkan semuanya nanti saya jadi menyesal ya. Menyesal artinya jadi tidak bisa kemudian mahasiswa itu mengkreat kemandirian untuk menelaah suatu proses atau metode. Jadi dibantu, diberikan contoh, tetapi di sisi lain diberi kesempatan untuk berlatih kan gitu ya. Ayo silakan kalau ada yang perlu tanyakan. Monggo. Silakan. Halo. Kalau nggak ada saya hapus dulu ini ya. Saya close dulu. Ya. Baik, ini materi pole position sudah bisa Anda bayangkan. Anda praktekkan dengan contoh kasus yang di B section itu yang sudah saya share ke Anda itu ya. Bisa Anda contohkan untuk kasus yang sama, fungsinya sama. Ya, cuman kalau untuk Newton Raphson ini harus ada inisialnya ya. Default inisial itu biasanya 0 ya. Inisial itu default inisial, nilai awalan, iterasi itu biasanya 0 defaultnya itu. Kebanyakan segitu ya kalau sebenarnya. Baik, saya stop dulu share screen-nya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo, silakan. Cukup? Kalau cukup ini coba saya sedikit contoh yang mana ya kemarin tadi itu ya. Nah ini ya. Coba saya praktekkan, mudah-mudahan kelar ya. Sudah ada ini? Sudah ketemu belum ya? Sudah kelihatan maksud saya? Sudah Pak. Sudah. Ini kan contoh kemarin bisection, cuma tak tambahi iterasinya ya. Ini errornya saya buat kecil ya. Ya supaya nanti kelihatan bedanya dengan kelihatan bedanya dengan metode yang lain.
Insya Allah 10 menit lagi cukup. Ini ada waktu lebih 10 menit ada habis ya, insya Allah 10 menit. Ini kan bisection saya tambahi errornya saya kecil sehingga iterasinya tidak lagi 8 seperti contoh Anda yang di saya ini ya. Tapi dia berhenti pada iterasi ke-18 ya. Ini saya kasih nama, mudah-mudahan kelar ya 10 menit, mudah-mudahan bisa ya. Saya kasih nama, ganti nama ini ya. Ini harus saya ganti nama bisection. Bisection. Oke, ini coba ini kalau saya nggak membahas pole position ya, saya membahas pole position tinggal ganti XR-nya di sini ya, XR-nya nambahi kolom di sini FXU. Kalau bisection nambahi kolom di sini FXU, kemudian FXR-nya pakai rumus tadi itu ya, rumus di slide tadi itu ya. Slide-nya nanti saya upload di grup bersama sama. Ini saya langsung ke Newton-Raphson ya. Langsung Newton-Raphson ya. Coba mudah-mudahan ini kelar ya. Kalau nggak kelar kita lanjutkan minggu depan ya. Waktu kurang 8 menit ya. Kelar apa enggak ya? Raphson. Kalau Anda login lagi gimana? Pulsanya masih mampu nggak itu? Saya khawatir itu ya, saya menjaga aja. Coba ini ya. Ini kan kemarin ya. Nah ini yang kita butuhkan cuman inputnya untuk metode untuk metode ini inputnya ini aja error sama ini inputnya ya. Inputnya untuk ini saya harus perbesar ini ya. Untuk Newton-Raphson itu inputnya yang kita butuhkan enggak perlu XL ya. XL sama XU tidak dibutuhkan di sana ya. Nah, ini untuk ini tidak dibutuhkan di dalam bisection itu ya. Ya, bos ya. Yang dibutuhkan cuma ini inputnya. Nah, cuman di sini persoalannya Anda harus mencari turunannya. Nah, turunannya ini yang harus taruhannya kan turunannya ini kan fx aksen ya. Ini Anda harus cari turunannya ini. Nah, kemampuan menurunkan ini yang jadi penting ini ya. Anda kemampuan menurunkan fungsi x eksponen ini gimana ini ya. Coba pakai metode UV plus VU. Ya, UV masih ingat ya, masih ingat. Wah ini mudah-mudahan utut ya. Gini, misalkan gini. Fx aksen masih ingat. Fx aksen sama dengan ini masih ingat ya. U kali V UV plus VU. Ya, ini aksen ya. VU. Masih ingat ya? Masih ingat ini? Masih, Pak. Insya Pak. Allah Masih, masih Pak. ingat. Berarti ini gini caranya. Nilai 1 kalau diturunkan hasilnya pasti 0 ya. Tidak tulis ya. Berarti ini saya misalkan U-nya adalah X, V-nya adalah eksponen X. Atau gini aja penak ya. Kesuwen nanti. Nah, maka Anda harus cari turunan pertama apa ini? Berarti U-nya dulu ya. U aksennya gimana? U aksen. Kalau diturunkan kan 1. Ya. V aksen eksponen X kalau diturunkan X kalau diturunkan minus eksponen X ya ini dimisalkan ya. Nanti dicari apa ya cara mendapatkan turunan eksponen X ya, eksponen fx ya dicari di ini ya. Ini kan hasilnya min eksponen min X. Nah, ini coba nanti dipelajari lagi ya nanti. Wah ini kok gini ya. Oh ini nggak perlu sama dengan. Ini berarti gini ya. Oh nggak boleh ya minus ya. Berarti harus ada sama dengannya. Berarti dikasih B aja. Nah gitu. Ini apa kecil aja nggak besar.
Nah, gini ya. Ini hasilnya gini ya. Gini ya. Ini hasilnya 1. Ini kalau Anda cari berarti hasilnya gimana ini? Nah, hasilnya adalah aksennya gini, usah sama dengan ya. Misalnya berarti U-nya mana? U-nya U aksen 1 dikalikan min eksponen min X. Berarti di sini 1 kali ini UV ya. 1 kali ini kan minus ya. Berarti saya kasih tanda petik ya. Min eksponen min X. Nah, ditambah V-nya mana? V-nya eksponen X. Eksponen min X. Dikalikan U aksennya 1 ya. Ini V aksen, ini U aksen. Sorry, ya benar ya. Keliru ya ini ya. Ya benar keliru ini keliru ya ini. Harusnya apa ini? Oh keliru ini, maaf ini keliru ini harusnya ini U aksen V aksen. Nah ini keliru ini nggak usah ini. Dihapus saja. Keliru ya. Nah U aksen kan 1. Nah ini keliru saya ngalikannya ya. Berarti kebalik ya ini ya. Berarti ini U aksennya 1, V-nya kan tetap nggak ada minusnya berarti ya. Ini nggak ada minusnya. Nah ini baru ada minusnya ya di sini ya. Nah ini berarti kan V aksen minus. Kalian U-nya ada X-nya ya. Taruh X-nya gini. U-nya kan X ya. Saya taruh depan, nggak saya taruh di belakang ini saya khawatir salah. Nah dari sini maka kemudian kita bisa hasilkan bahwa ini yang sama kan eksponen X-nya ya. Jadi ini sama dengan eksponen min X dalam kurung ya 1 min X. Ini turunannya ya. Ya. Oh, ini ada sama dengannya nggak boleh ya. Ini harus dikasih gini aja. Nah, ini hasil turunannya kan ini ya. Nah, ini monggo nanti dipelajari lebih jauh di ini ya. Di apa? Langsung saya tulis saja berarti turunannya adalah ini U aksen 1, V-nya tetap ini positif ya. Nah, plus V aksennya adalah minus, U-nya tetap yaitu X, berarti X eksponen min, X eksponen X, minusnya X eksponennya taruh sana jadi seperti ini saudara. Nah, langsung saya tulis ya. Ini pelajaran sebenarnya pelajaran apa ya? Pelajaran apa ya? Kalkulus ya. Ya, cuman di sini saya ingatkan aja, saya nggak memperdalam di sini ya. Nanti habis waktunya kalau di sana nanti. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti apa masih ingat ini aja nggak Bapak saya. Nah, ketemu. Jadi inputnya nanti adalah fungsinya sama turunannya, saudara. Jadi untuk bisection ini persoalannya kan mencari ini, mencari apa? Mencari turunannya ini. Nah, saya kira itu apa nanti login ulang apa enggak? Ini kalau enggak mau login ya nanti saya langsung upload hasilnya di grup. Gimana? Perlu login atau gimana untuk melanjutkan Newton Raphson-nya atau gimana? Saya tawarkan kepada Anda karena mengingatkan data ya. Gimana ketua kelas? Nanya gimana ketua kelas? Halo? Halo ketua kelas? Halo? Halo saudara ketua kelas? Atau yang lain? Ini login ulang atau gimana nanti? Atau cukup di sini nanti saya share di grup bersama? Di share, oke. Oke cukup ya, saya cukupkan. Nanti saya share dulu di grup sama ya. Nanti Anda pelajari dulu lah ya. Nanti terlalu banyak ya. Baik, saya tutup dulu untuk pertemuan di Zoom-nya. Ya, saya harus memperhatikan masalah ekonomi. Oh ya, ini ya cukup ya saya stop dulu ya. Saya stop dulu share-nya. Recording stopped. Jadi itu ya, nanti saya share di grup bersama.